Hai sahabat JDIH, bertemu lagi kita dalam podcast Hukum Kepemiluan episode ke-49 dan kali ini kita mengusung tema evaluasi Pilkada Serentak tahun 2024 perspektif akademisi. Bersama saya Kumala, host KPU Kabupaten Purbalingga. Sahabat JDIH, kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Kenapa? Karena kali ini biasanya narasumber yang datang ke podcast KPU Purbalingga ke kantor kita, tapi saat ini kita yang datang berkunjung, kita yang menjemput beliau narasumber ke Gedung Doktoral Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsur. Dan sahabat JDIH, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Tobirin Esos MSI. Beliau ini adalah Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Sahabat JDIH, mari kita sapa beliau. Halo Bapak. Halo Mbak Kumala, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita bersama dengan sahabat JDIH. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Mbak Kumala, baik. Gimana dengan Mbak Kumala? Alhamdulillah, baik juga Bapak. Bapak, kali ini kita akan mengusung tema evaluasi Pilkada Serentak tahun 2024 perspektif akademisi. Ya. Kita mengalir saja ya Bapak ya? Siap. Oke. Bapak, bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 ini dibandingkan pelaksanaan pilkada-pilkada serentak gelombang sebelumnya, Pak? Apakah penyelenggaraan secara serentak ini sudah menjadi format ideal untuk pemilihan di Indonesia saat ini, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Mala. Satu hal yang menarik terutama pelaksanaan Pilkada Serentak di 2024 adalah dilaksanakan secara masif. Dan tentunya ini sangat berbeda dengan Pilkada sebelumnya tahun 2020. Dan ini menjadi catatan penting bahwa ternyata Pilkada Serentak 2024 itu menjadi satu momen tersendiri terutama bagi pelaksanaan pilkada. Kenapa berbeda? Karena pelaksananya hampir di seluruh wilayah dan memang itu menjadi salah satu penyelenggaraan pilkada yang monumental karena bisa jadi ini terbesar di dunia karena diikuti dari banyak daerah memilih bupati, wakil bupati, gubernur, hampir 39 provinsi, 415 daerah, dan 39 wali kota. Ini menjadi catatan penting dan ternyata itu bisa dilaksanakan. Secara biaya saya kira sangat efektif, kemudian momennya juga serentak dan itu membawa satu aura yang sangat positif dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Dan itu menjadi nilai poin, walaupun saya kira ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan regulasi yang haruslah secara ini kemudian dimantapkan gitu ya, sehingga tidak ada konsekuensi di belakangnya. Dan ini menjadi catatan bahwa kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan banyak hal, terutama dari segi birokrasi, penyelenggara, netralitas, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi penting untuk momen-momen penyelenggaraan pilkada serentak. Dan ternyata ini menjadi hal sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia di dalam menciptakan satu momentum, terutama dalam penyelenggaraan pilkada dan mewujudkan demokrasi yang tidak sekedar prosedural, tetapi adalah substansi. Saya kira itu, Pak. Luar biasa Bapak. Kemudian Bapak, menurut Bapak apa saja yang menjadi indikator sukses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ini apa Pak? Baik, jadi pertama ada satu hal yang indikator bagaimana penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU ya, tetapi adalah kemudian pemerintah daerah itu sendiri itu harus ada sinergisitas, keamanan dan lain sebagainya, ada kolaborasi yang jelas. Dan di situ kemudian ada regulasi yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tantangan dari penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang berikutnya adalah aktor politik. Nah, aktor politik di dalamnya di situ ada partai, di situ ada pendukung partai yang kemudian mampu menjadikan partai-partai itu mendukung tentang bagaimana kondusivitas, bagaimana dia menyediakan kader, bagaimana dia mematuhi aturan, bagaimana dia menerima segala konsekuensi itu,
dan tentunya itu menjadi hal penting. Kemudian berikutnya adalah kunci sukses dari penyelenggaraan itu juga bagaimana isu publik. Artinya isu publik itu berkaitan bahwa kenapa pilkada serentak itu penting. Kenapa kemudian berbagai permasalahan itu perlu dipecahkan, terutama melalui penyelenggaraan pilkada. Nah, inilah kemudian isu publiknya apa? Apa yang ditawarkan oleh aktor-aktor politik untuk menyelesaikan masalah di daerah? Bagaimana janji-janji politik yang jelas, kemudian apa yang kemudian diupayakan? Ini menjadi catatan penting bahwa bagaimana indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pilkada itu tidak hanya sekedar pelaksanaan pilkada itu sukses, tetapi adalah hal-hal tadi dari aktor, kemudian penyelenggara, kemudian isu publik, kemudian nuansa demokrasi atau kultur di sini partisipasinya. Bagaimana partisipasi itu tidak sekedar ikut dalam pencoblosan, tetapi adalah masyarakat sadar betul tentang bagaimana dia memilih, kemudian proses memilih dan kenapa itu memilih, karena itu menjadi satu bukan sekedar kewajiban semata menggugurkan kewajiban, tetapi adalah bagaimana partisipasi publik itu mampu menjadi satu sokongan, dukungan untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan publik. Dan disinilah maka lahirnya pemilih cerdas itu menjadi penting. Dan ini menjadi salah satu indikator bahwa pemilih cerdas itu tidak akan tergantung kepada money politik dan lain sebagainya, tetapi dia sudah punya pilihan, rasionalitas sudah jalan, segala hal substansi demokrasi sudah dia pahami. Itu Mbak. Pemilih cerdas ini Gen Z maksudnya? Ya, tidak hanya Gen Z, tetapi bagaimana dia itu secara rasional, baik Gen Z, kemudian X ataupun Y itu mampu merasionalkan pilihan-pilihannya. Jadi tidak sekedar tawaran bombastis, tawaran sesuatu yang kemudian seolah-olah memberikan janji, tetapi adalah rasional. Bahwa aktor-aktor politik ketika menjanjikan tentang solusi sebuah permasalahan di daerah mampu dicerna enggak, rasional enggak, programnya bisa membuat masyarakat sejahtera enggak, dan itu kemudian penting bagi partisipan bahwa ternyata misalnya calon-calon pemimpin daerah itu mampu menyelesaikan secara rasional di daerahnya, dan pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih pemimpin didasarkan kepada tawaran-tawaran programnya secara jelas. Jadi tidak sekedar ideologi, tidak sekedar irasionalitas yang milih sana milih situ, tetapi adalah bagaimana mereka mampu untuk memilih program-program itu secara rasional menyelesaikan masalah-masalah di daerah. Gitu. Nah ini Pak, tentang partisipasi, ini ada yang menarik Pak, ya. Dari Pilkada Purbalingga yang diadakan di Purbalingga di tahun 2024 ini lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2020 Pak. Ya. Nah Bapak melihat ini kenapa Pak? Kenapa bisa ada peningkatan? Apakah karena ada antusiasme dari warga yang meningkat atau ada faktor lain? Saya kira pertama fenomena dari Pilkada Purbalingga itu adalah fenomena yang menarik saat ini. Kenapa? Itu dari durasi media atau pemberitaan di media itu ternyata intensitasnya sering. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan, ada apa di situ? Nah, ternyata pertama adalah kaitannya dengan calon yang memang itu sebagai salah satu calon yang Gen Z, mewakili Gen Z gitu ya. Artinya dengan berbagai program yang rasional, kemudian isu publik yang menarik itu, bagaimana menyediakan jalannya kepenak, gawiane gampang, itu suatu isu yang sangat menarik untuk Gen Z, dan tentunya disampaikan dengan media-media yang kekinian, disampaikan dengan santai, disampaikan dengan hal-hal yang sifatnya adalah fun, menghibur, dan itu senang untuk Gen Z. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa kemudian ada satu dorongan bahwa pemilih-pemilih itu lebih antusias. Dalam hal ini dari tahun 2020 itu ada peningkatan dari 73 sampai 74. Dan saya kira ini menjadi menarik, terutama bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak monoton, tetapi adalah
dikemas dengan satu hal yang sangat menarik, terutama dari si calon maupun penyelenggara pemilu. Dilihat dari penyelenggara pemilu juga, KPU misalnya itu menghadirkan media sosial yang menarik, IG-nya menarik, kemudian podcastnya yang dikembangkan juga sebagai bagian dari edukasi yang luar biasa, kemudian dilakukan dengan cara profesional. Misalnya ada edukasi yang disampaikan di SMA, walaupun itu adalah hal yang biasa, tetapi disampaikan dengan cara yang seperti anak-anak muda yang dibutuhkan sekarang ini, dan itu Purbalingga saat ini menjadi pembeda. Dan kalau melihat iklan-iklan salah satu pasangan itu ternyata sambil senam, sambil jalan, dan disampaikan seolah-olah nggak kampanye, tetapi itu adalah mengalir seolah-olah itu sebagai bagian dari pembelajaran politik, dan politik nggak membosankan, tetapi ternyata memberikan harapan. Itu gayung bersambut antara penyelenggara dengan calon-calon kontestan yang kemudian saling memberikan perspektif bahwa ayo pada pilkada, partisipasi pilkada, bahwa itu penting untuk daerahnya. Nek arep maju ya kita ikut partisipasi. Aja kalah karo Purwokerto, aja kalah dengan daerah-daerah lainnya. Saatnya Purbalingga memiliki pemimpin yang bagus dan daerahnya maju. Itu menjadi nilai penting itu, Mbak. Kata-katanya menarik sekali nih, Pak. Politik itu tidak membosankan tetapi memberikan harapan. Sahabat jadi keren sekali nih ya Pak. Saya sangat langsung celing gitu Pak. Terus Bapak, bagaimana dengan isu-isu Pak? Isu politik itu kan seperti mana politik? Bagaimana kita mengedukasi masyarakat dengan elegan, dengan baik, dengan cepat tanggap untuk mereka tuh bisa menyadari money politik itu? Iya, baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa money politik sekarang ini tetap ada gitu ya. Dan itu kaitannya dengan politik yang kotor, kemudian pemilih yang tidak cerdas. Tetapi sekali lagi Purbalingga memberikan pembelajaran bahwa ada hal yang menarik di situ. Tidak harus dengan uang, tetapi dengan program, dengan media yang menarik, dengan satu pembelajaran yang edukatif, ternyata membuka perspektif bahwa money politik itu bukan solusi, bukan sesuatu yang kemudian menjadi satu-satunya cara, tetapi adalah bagaimana money politik itu dilawan dengan cara-cara yang elegan. Contohnya misalnya menghadirkan harapan-harapan Gen Z, harapan-harapan Gen X ataupun Y yang saya kira berbeda antara Gen X dengan Y dengan cara yang berbeda. Ada tawaran-tawaran rasional, ada isu-isu publik yang harus diselesaikan, ada hal konten-konten yang memang itu mengedukasi, ada satu tawaran-tawaran politik yang ternyata itu mencerahkan bahwa Purbalingga milik kita bersama. Purbalingga adalah daerah kita bersama yang harus diselesaikan oleh kita untuk kita, dan ternyata kontestan politik, calon-calon itu bisa memberikan tawaran-tawaran itu, tidak harus dengan amplopnya sekian dan lain sebagainya. Kita sudah tidak saatnya lagi misalnya melawan dengan money politik dengan berangus ini dengan cara-cara yang biasa, tetapi dengan cara yang berbeda, ya, menawarkan rasionalitas, memberikan edukasi, kemudian hiburan-hiburan yang mendidik, kemudian ada kontestasi-kontestasi yang itu tidak monoton, dan ternyata itu bisa berhasil melalui program. Misalnya ada kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan budaya, kemudian bahkan ada yang game-game di untuk ini, itu juga menarik gitu ya. Artinya bahwa pemilu itu bukan sesuatu yang memaksa, tetapi sebagai hiburan. Hiburan dalam arti bahwa demokrasi itu tidak sekedar memaksa, tetapi adalah kesadaran penuh, dan itu starting point penyelenggaraan pemilu di Purbalingga saya kira sudah mengarah ke sana. Oke, kalau jika melihat Bapak ini penyelenggaraan tahun 2024 ini, poin-poin apa saja yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki untuk pemilihan selanjutnya Pak, dari sisi penyelenggara Pak? Ya. Poin-poin apa saja? Pertama kaitannya dengan sisi administrasi ya, terutama bagaimana daftar pemilih tetap. Itu saya kira memang walaupun
saat ini belum banyak masalah, tetapi itu salah satu hal yang menentukan. Jadi data pemilih tetap itu memang jauh-jauh hari kemudian harus selalu didata dengan baik. Kemudian pendataan itu misalnya bagaimana pemilih pemula itu kalau tidak menggunakan KTP itu seperti apa, itu juga harus diantisipasi. Apakah asas kebermanfaatan ataukah memang pengawasan bersama gitu ya, sehingga tidak sekedar formil tetapi adalah bagaimana mereka juga ikut berpartisipasi. Kemudian yang tentunya menjadi catatan penting adalah kaitannya dengan netralitas gitu ya. Jadi KPU Purbalingga saya kira challenge-nya besar gitu ya, ketika petahana kemudian ada calon yang melawan petahana dan ternyata dimenangkan oleh yang lawannya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa netralitas KPU itu sangat penting gitu ya. Dan ternyata ini terbukti bahwa netralitas KPU Purbalingga bisa diacungi jempol gitu ya. Artinya sebagai penyelenggara yang adil, tidak memihak kepada petahana maupun yang lain, tetapi dia betul-betul sebagai penyelenggara. Dan yang terpenting adalah bagaimana KPU itu mampu menjaga komitmen regulasi yang jelas. Artinya sebagai penyelenggara, bagaimana aturan, bagaimana penyelenggaraan secara sistematis itu harus dijaga. Aturan misalnya pelaksanaan dengan peraturan keputusan KPU nomor 1116 misalnya dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan penetapan itu harus dilalui dengan tegas, jelas, dan tentunya tahapan-tahapan itu harus mampu diwujudkan dengan transparan dan terbuka. Dan itu yang kemudian tentunya menjadi nilai plus bagi penyelenggara pemilu. Artinya netralitas itu sangat penting bagi penyelenggara pemilu, selain kepastian hukum dari aturan, regulasi dan semuanya itu harus konsisten gitu ya, disampaikan dengan terbuka, dan tentunya adalah informasi yang mudah diakses itu akan menjadikan penyelenggaraan pemilu itu semakin. Dan tentunya yang tidak jauh kalah penting adalah bagaimana kerjasama kolaborasi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun pemerintah dan aparat keamanan itu terus harus bisa dikomunikasikan dengan baik, terutama pada saat penyelenggaraan ya, debat politik, debat calon bupati misalnya. Kemarin kan sempat terjadi chaos gitu ya, sempat dihentikan tetapi tetap berjalan. Ini kan berarti ada komunikasi yang efektif, tidak dihentikan walaupun dalam kondisi yang perlu diperhatikan, tetapi tetap suasananya kondusif dan sampai selesai. Itu menjadi ukuran-ukuran bahwa ternyata KPU bisa menyelesaikan dengan cara yang baik dan elegan gitu ya. Walaupun ada hal-hal yang perlu dibenahi. Oke Pak, terima kasih sekali. Berarti memang netralitas itu sangat penting dan juga kepastian hukum ya Pak. Oke. Bapak, sebagai akademisi, apa harapan Bapak ke depan khususnya tentang penyelenggaraan pemilihan yang akan datang? Ya, pertama saya kira harapannya yang sudah baik tetap dipertahankan, terutama penyelenggara pemilu, netralitas tetap harus dijaga, dan tentunya integritas sebagai penyelenggara pemilu itu harus tetap terjaga. Karena itu yang menjadi ukuran bahwa penyelenggara pemilu itu tidak berpihak. Nah, kemudian kepastian hukum itu juga harus dijaga, dan tentunya cara-cara kerja KPU itu tidak hanya monoton, tetapi dengan berbagai cara, apalagi sekarang dihadapkan pada dinamika teknologi, kemudian Gen Z yang sangat berbeda terhadap perspektif dan cara pandangnya, maka kemudian perlu ada perubahan cara pandang penyelenggara pemilu, tidak lagi berkacamata kuda bahwa hanya sekedar regulasi, tetapi adalah dinamika perkembangan itu juga harus diantisipasi, terutama dengan pengembangan media baik IG maupun TikTok, X, Twitter gitu ya, itu menjadi penting. Dan tentunya jadikan pemilu itu tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar formalitas, tetapi adalah itu bagian dari kehidupan kita yang sangat penting. Dan tentunya keberhasilan dari penyelenggara pemilu tidak hanya diukur penyelenggaraannya,
tapi adalah mampu menghasilkan pemimpin lokal yang berhasil dan tentunya menjadikan bagaimana pemimpin lokal itu mampu membawa daerahnya lebih baik, lebih sejahtera masyarakatnya, dan tentunya itu adalah menyelesaikan masalah-masalah publik. Maka itu adalah penyelenggaraan pemilu yang paripurna. Artinya pada saat penyelenggaraan ya, tetapi yang jauh lebih penting hasil dari penyelenggaraan pilkada serentak itu, pilkada pemilihan bupati itu mampu menjadikan daerahnya itu keluar dari masalah-masalah publik, kemiskinan, pengangguran, itu akan menjadi nilai plus. Dan tentunya itu menjadi harapan bahwa ternyata pilkada pemilu itu sangat penting, buktinya sebagai sebuah proses untuk menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah. Oke Bapak, apa pesan Bapak untuk sahabat JDIH Pak? Ya, pesan saya bahwa sahabat JDIH tetap menjadi orang yang rasional. Politik itu bukan sesuatu yang kotor, tetapi politik adalah sebuah proses edukasi, pembelajaran tersendiri untuk memilih pemimpin yang betul-betul amanah. Melalui politik ini kita akan jauh lebih baik dan memang proses yang harus kita lalui. Saya kira itu sahabat JDIH yang berbahagia. Terima kasih sekali Bapak, luar biasa sekali sahabat JDIH, ilmu kita kali ini sangat bermanfaat dan sangat mengedukasi. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin. Sampai bertemu lagi di lain waktu Bapak. Ya. Dan mari kita akhiri Pak podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.